Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Intel Muda, welcome back to UKKPK Voice. Kali ini bareng gua, Taya, yang akan menemani Intel Muda tentunya di podcast UKKPK Voice. Bareng lo, gua, apapun kita ceritain di sini. Nah, kita lagi ada di segmen KBBI, kita bincang-bincang indah. Dan tentunya kita mendatangkan gestar yang sangat luar biasa. Langsung saja kita sambut Bang Abdul Nahrul Hayat. Halo Bang Abdul. Halo Kak, Nah, gimana nih Bang kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Kak. Bang sehat. Nah, Iya, beliau ini merupakan seniman sastra muda yang menggeluti di bidang baca puisi bahkan sampai ke tingkat internasional. Wow, sangat luar biasa sekali ya prestasi yang telah diraih oleh Bang Nahrul. Nah, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh nih Bang Nahrul, boleh Bang perkenalkan diri, universitas mana, jurusan apa, dan kesibukan Abang apa nih akhir-akhir ini? oke baik. Baik, perkenalkan nama saya Abdul Nahrul Hayat, bisa dipanggil Nahrul, dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang Kak. Untuk kesibukan kali ini Kak, palingan sibuknya dalam perkuliahan dan juga dalam berorganisasi dan juga mengikuti lomba-lomba Kak. Nah, berarti kesibukan Abang terutama itu perkuliahan ya Bang? Iya, Nah, Abang semester berapa sekarang Bang? semester 4 Kak. Oh, semester 4 ya Bang? Iya, OTW semester 5. OTW ya Bang? Iya, OTW. Oke Bang, background Abang sebenarnya itu memang udah berlatar seniman atau gimana nih Bang? Kalau untuk latar mungkin belum sih Kak, masih dalam proses kan. Berarti masih dalam proses Masih ya Bang? dalam proses gitu Kak, sebab ya gitu sih Kak. Oke Bang. Nah, awal perjalanan nih Bang, sejak kapan sih Abang tertariknya di bidang baca puisi ini Bang? Oke, kalau untuk tertarik dalam baca puisi Kak, mungkin dari SD Kak. Ya pas SD ada mengikuti lomba namanya O2SN Kak. Saya mewakili SD ketika itu di kampung saya di Pesisir Selatan Kak. Oke, berarti ya Bang sejak SD ya Bang Iya mengikuti betul Kak. perlombaan baca puisi ini. Iya betul Kak. Oke Bang, apa sih yang pertama kali yang membuat Abang tuh tertarik di bidang baca puisi ini Bang? Ya mungkin tertariknya karena puisi ini kan lebih identik dengan rasa gitu Kak. Setelah itu ditawarkan mengikuti lomba, saya mengikutinya. Mungkin karena peran di sana, sering mengikuti lomba gitu Kak. Oke, berarti kalau baca puisi ini memang kita harus dari rasa gitu ya Bang, Iya betul Kak. merasakan dan Iya. ekspresi wajah kita gimana Iya. gitu ya Bang. Oke Bang, nah pernah nggak sih Abang tuh merasa minder atau takut gagal nih Bang di saat di awal ikut seleksi baca puisi? Untuk salah minder mungkin ada sih Kak. Sebab kan secara pengalaman Kak, saya kan lebih belajarnya otodidak Kak. Mungkin dari teman-teman sebagian mungkin ada yang masuk organisasi, ada yang masuk komunitas Kak. Mungkin saya masih mindernya apakah saya pantas gitu aja sih Kak. Berarti setiap kita mengikuti ajang perlombaan itu pasti ada yang merasakan minder Iya ya betul Bang. Kak. Iya. Nah, siapa sih sosok yang menginspirasikan Abang di bidang baca puisi ini Bang? Iya, mungkin yang paling menginspirasi pertama kali itu Kak, ada dulu alumni kita, alumni dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, namanya Kak Vidya, dan juga dulu pemenang lomba baca puisi tingkat nasional pada ajang Peksiminas Kak di Jakarta setelah itu. Oh, Ya karena kakak itu menyampaikan, Nahrul, kalau seandainya Nahrul ingin menggali potensi, maka sering-sering mengikuti lomba gitu. oh, berarti menginspirasikan itu dari seorang alumni ya Bang? Iya, dan juga mungkin dari semangat dan dukungan dari orang tua, teman-teman, dan guru sebagainya. Oke Bang. Nah, Ya. pencapaian yang menjadi titik balik terbesar Abang itu apa Bang? Titik terbaliknya Iya, Kak, titik terbalik terbesar gitu. terbesar. Oke, mungkin titik terbesarnya mungkin pada ajang lomba besok di Peksiminas tuh, Kak. Oh, di Peksiminas ya Bang? Iya, Peksiminas di Jawa Timur Kak. Dan insya Allah sekarang besok saya akan mengikuti lomba di Peksimika di isi Padang Panjang untuk mewakili Universitas Negeri Padang Kak. Oke Bang, wah, sangat luar biasa sekali ya Iya. prestasi Bang Nahrul. Iya. Nah, di balik prestasi nih Bang, pernah nggak Abang tuh merasa di saat mengikuti berbagai ajang, gimana sih Abang tuh caranya berproses buat mengembangkan diri Abang di saat Abang seleksi gitu? Untuk mengambangi Iya. prosesnya Kak, Iya, Bang. proses dalam pengembangan diri. Mungkin palingan sering-sering untuk latihan itu tentunya kan Kak. Yang sering latihan dan juga apa yang kita tidak tahu dalam diri kita cari tahu. Kan sekarang kan udah banyak internet gitu kan Kak. Walaupun saya tidak lebur dalam organisasi seni ataupun
ataupun komunitas-komunitas seni lainnya mungkin lebihnya tuh mungkin sering-sering latihan, apa yang kita kurang dari diri kita tambah gitu kan, untuk menambah potensi-potensi dalam diri kita gitu kan. Berarti kita tuh kalau misalnya mau lomba dan dalam proses itu Iya. kuncinya itu latihan ya Bang, Iya, sering-sering latihan, latihan. latihan. Nah di saat Bang masa-masa kompetitif tuh pernah nggak sih Abang tuh ingin menyerah gitu? Iya. Mungkin kalau untuk masalah menyerah Kak, kayak bingung gitu sih Kak. Mungkin kalau seandainya orang-orang latihan di sana menggunakan tutor, dan saya mungkin siapa sih gitu pendengar saya gitu kan, saya selama ini kan otodidak gitu. Di mana sih letak salah saya, di mana letak kurang saya. Nah, karena itulah saya sering-sering mengikuti lomba agar tahu di mana potensi saya Kak. Dan di mana sih potensi saya gitu untuk hari ini gitu. Oh, berarti kita tuh harus sering mengikuti lomba dan gimana caranya kita mencari potensi kita yang sebenarnya Ah gitu. iya gitu Kak. Nah, berarti apa sih yang membuat Abang tuh bertahan sampai sekarang gitu? Yakin bahwa Abang tuh bisa membaca puisi sampai sekarang nih? Mungkin kalau untuk bertahan nih Kak, mungkin ya karena ya seringnya dan juga kalau seandainya ikut lomba kan nanti ada dikirimnya penilaian gitu Kak. Kalau seandainya saya masih di bawah, apa sih perbandingan saya dengan juara-juara lainnya? Kalau seandainya saya masih dikurang, saya tambah gitu Kak. Mungkin lebihnya menambah kekurangan yang ada. Berarti menambah kekurangan yang ada. Iya, Kak, dalam potensi kita. Nah, apa hal yang harus direlakan gitu Bang demi sebuah tujuan tercapai gitu? Oh, yang paling direlakan itu mungkin waktu Kak. Waktu ya Bang? Iya, contoh kan dalam perkuliahan ini kan mungkin ada teman-teman yang ngajakin kan nongkrong nih gini-gini. Mungkin nongkrongnya tertolak karena pembuatan video lah, kan saya seringnya lebih banyaknya lomba-lomba online gitu Kak. Iya. Ya, lebih banyak lomba online, mungkin lebih banyak tertunda hal-hal seperti itu. Kadang ada yang ngajak gini, nanti ada yang ngajak gitu. Nah, nanti tertolak semua karena adanya deadline lomba yang akan dituju gitu Kak. Berarti kita tuh harus merelakan yang memang sekiranya nggak penting, boleh ya Bang kita relakan gitu. Iya gitu Kita Kak. dulu kan yang lebih penting. Iya gitu. betul Kak. Iya. Oke Bang, nah apa sih pengorbanan terbesar yang pernah Bang Nahrul lakukan di saat Abang menginginkan perlombaan baca puisi itu sampai gitu? Oke, mungkin pengorbanan yang paling terbesar ya Kak. Iya. Mungkin sejauh ini mungkin aman sih Kak, belum ada, masih aman sih Kak. Kalau nggak penting tuh nggak usah gitu. Untuk saat ini dari semester 2 sampai semester 4 sekarang masih aman sih Kak, belum ada. Berarti masih aman ya Bang? Iya, masih Belum aman. besar kali pengorbanan. Iya gitu. betul Kak, belum besar kali Kak, masih kecil-kecil lah. Masih kecil-kecilan ya Bang? Kecil lah ya. Oke Bang. Nah Bang, pernah nggak sih Abang tuh merasa gagal dalam suatu seleksi yang sangat Abang inginkan gitu? Untuk seleksi ya Kak. Mungkin kalau seleksi mungkin belum sih Kak. Untuk seleksi belum, tapi kalau untuk dalam perlombaan mungkin kayak kemarin ada lomba di Universitas Negeri Padang, tepatnya di fakultas gitu. Kok saya masih gagal sih gitu. Gimana sih salah saya gitu. Kalau seandainya, kadang kan dalam perlombaan itu kan kadang nggak dikirimnya jurnas penilaian gitu Kak. Kadang merasa ragunya, di mana sih salah saya tuh di mana gitu ya. Kadang kayak gitu aja sih Kak. Paling kecewa terbesarnya gitu. Ya berarti kita tuh harus mencari di mana letak kekurangan kita. Iya. Nah nanti pas tahu kita kekurangan itu berarti kita pelajarin lagi ya. Iya, Bang? dan nama-nama potensi di mana kurang yang tadi tuh Kak. Ya benar Bang. Iya. Nah, bagaimana menyikapi kegagalan dan bangkit kembali Bang, bahwa kegagalan itu kan nggak cuma sampai di situ aja Iya. gitu. Ingat tujuan Kak. Berarti kita Iya. harus ingat tujuan gitu Iya, ya Bang. iya, mungkin pokoknya saya bukan tujuan sih Kak, tapi kayak apa namanya itu bukan ide sih, lebih ke apa namanya? Planning gitu. Planning, Iya, sebuah planning. pencapaian. Pencapaian gitu, Oke, lebih Bang. tepatnya pencapaian. Mungkin saya dalam semester 2 ini harus terposting di GWNP ya, alhamdulillah sudah. Saya semester 3-nya harus terposting di GWNP ya, alhamdulillah tersujud gitu kan. Saya ingat itu Kak. Saya mempunyai target bahwasanya setiap semester insya Allah kalau Tuhan menakdirkan saya akan terposting di GWNP Kak. Oke, berarti harus sesuai target yang Iya, diinginkan target, gitu Kak. ya Bang. Iya. Oke, nah selanjutnya nih Bang, mana sih hal yang paling penting Bang? Bakat atau kerja keras Bang? Oh, bakat dan kerja keras. Itu sama-sama sih Kak. Iya sama-sama, Iya, tapi sama-sama. mana yang hal yang Abang dulukan dan yang lebih penting gitu di dalam diri Abang? Bakat atau kerja keras. Iya benar Bang. Ya, kalau menurut saya itu sama-sama nih Kak. Sama-sama diperlukan. Kalau seandainya bakat kita dulu kan kerja keras
tuh nol pula. Iya Kalau betul. seandainya kerja keras dulu kan, bakat tidak tuh nol juga. Ya. Mungkin menurut saya pribadi mungkin antara bakat dan kerja keras mungkin sama-sama ketujuh gitu kak, sama-sama dikejar gitu kak, Berarti saling beriringan gitu saling ya, Bang? beriringan gitu kak. Oke, Bang. Nah, soal personal branding nih, Bang. Iya, Setelah Bang Nahrul terjun ke dunia seniman ini, orang-orang pasti udah nge-branding Abang tuh sangat luar biasa gitu. Seorang seniman yang memang sastra muda gitu. ya masya Allah. Nah, selain jadi seniman, ada nggak sih Bang branding yang lain dalam diri Abang sendiri gitu? Oke, mungkin apa ya, mungkin masih di bidang sastra juga kak, Oh, di mungkin bidang dalam sastra. drama mungkin kak, ya tapi mungkin belum terlalu pandai kak, masih dalam proses Dalam ya, proses. dalam proses juga bagaimana cara drama itu sih gitu. Mungkin nyanyi juga bisa sih kak, tapi dikit-dikit gitu, Yang bukan penting ada terlalu. gitu ya, Bang? Yang penting ada gitu Oke, kak. Bang. Berarti dalam branding yang lain itu Abang bisa drama dan Iya, juga nyanyi ya, nyanyi Bang? juga, ya Oke, mungkin. Bang. Nah, langkah sederhana yang bisa dilakukan oleh mahasiswa tuh di dalam personal branding itu apa, Bang? Apa sih, Bang? Bagi mahasiswa kan. Iya. Oke. Kalau untuk mahasiswa mungkin kak, apapun potensi yang ada dalam dirinya, apapun itu mungkin dari bacanya, tulisnya, nyanyinya mungkin, dan tarian-tariannya, mungkin lebih tepatnya galilah potensi Anda dengan cara mengikuti lomba. Oke. Mungkin dengan cara lomba kita akan tahu di mana sih diri saya sebenarnya, udah sampai di mana sih gitu. Pengalaman saya dalam bidang tari contohnya, dalam bidang menolok contohnya, ataupun dalam tulis baca puisi gitu kak. Berarti kita tuh harus mencari dulu ya dalam potensi diri kita Iya. tuh gitu. Dimana kita bisa melakukan hal yang memang menurut kita tuh bisa gitu Iya. ya, Bang. Oke, Bang. Nah, selanjutnya impact terbesar di diri Abang itu apa, Bang? Gitu. Impact. Iya, impact terbesar di diri sendiri. Dan dimana kan Abang mengikuti pembaca puisi ya, Bang. Iya. Nah, impact terbesarnya gitu. Impact terbesarnya Iya. mungkin impact terbesarnya mungkin mungkin lebih banyak mengenal orang-orang ya, lain gitu. So kan kalau kita sering-sering gitu lomba, mungkin kita udah masuk grup WA, grup WhatsApp gitu kan kak. Nanti ada mutual-mutual lagi, nanti ada anak dari universitas lain ataupun dari provinsi-provinsi lain. Kemarin juga di Kalimantan mengikuti lomba, ada anak Kalimantan, teman-teman dari Kalimantan, juga dari Jawa, dan juga dari apa namanya, Pulau Sulawesi juga. Oh, berarti banyak banget ya, Bang? Iya, pengalaman itu yang Ya, sangat luar biasa kak. Nah, dari berbagai macamnya lomba yang pernah Abang ikuti, berarti disitulah Abang mempunyai teman-teman yang banyak Iya. dan menginspirasikan Abang bahwa Abang tuh yakin dan semakin bisa gitu Iya, saya dalam bisa. membaca puisi. Iya, gitu kak. Oke, Bang. Nah, di soal manajemen waktu nih, Bang. Iya. Pernah nggak sih Abang tuh merasa kewalahan membagi waktu gitu, Bang? Iya. Kalau masalah kewalahan pasti ya lah kak. Ya, pernah. Karena pernah ya. Tentunya pernah gitu kan. Contoh dekat-dekat seperti ini kan kak, kayak ada UAS, contohnya kan dalam perkuliahan gitu kan ada UAS, dan juga ada kesibukan sekarang kan mau OTW KKN kak. Iya, KKN ya, Bang? Ya, KKN kuliah kerja nyata kak. Iya, Kak. KKN juga, dan juga dalam berorganisasi juga, dan juga dalam mengikuti lomba-lomba juga kak. Berarti gimana caranya kita membagi waktu aja lagi Ya, ya, cara Bang? membagi waktunya dengan sebaik-baiknya. Nah, di saat Abang kewalahan nih, gimana sih Iya. caranya Abang mengatasi di saat bentrok gitu? Iya. Jam kuliah, jam organisasi, apalagi pas di saat pertemuan KKN. Gimana Iya. tuh, Bang? Mungkin kalau seandainya ada bentrok sama-sama penting gitu kan, sama-sama memerlukan untuk diri saya. Mungkin kalau seandainya yang diperlu dulu kita tuju kak. Ya. Berarti yang duluin yang paling penting gitu Iya, ya, Bang? contoh kalau seandainya yang rapat KKN lebih perlu, kita KKN dulu nggak sih kak? Nanti malamnya kita take video gitu kak. Tapi kalau seandainya ada waktu terluang sedikit, kita ambil gitu kak untuk pembuatan video gitu kak. Oke, Bang. Mengorbankan semua waktu. Berarti kita tuh yang mana hal yang lebih penting dulu itu yang kita duluin. Iya kak. Dan sekiranya mungkin itu nggak terlalu terburu-buru, boleh ya kita kerjain nanti Iya. gitu ya, Bang. Oke, Bang. Nah, persaingan dan insecure pada diri sendiri nih, Bang. Iya. Pernah nggak sih Abang tuh merasa insecure di saat melihat peserta lain itu luar biasa gitu di saat dia lomba di dalam membaca puisi gitu, Bang? Ya, itu pernah sih kak. Ya, itu besar kali untuk diri saya sendiri kak. Mungkin kalau masalah insecure dalam diri saya itu mungkin sangat luar biasa sih kak. Soalnya kan orang-orang kan latihannya sangat bagus gitu kan. Toh saya pun latihannya cuma sendiri di depan kaca gitu kan. Gimana saya melihat mimik wajah saya, tangan saya gitu.
untuk merasa insecure saya pernah sih Kak gitu. Berarti kalau setiap kita melihat peserta lain itu ikut lomba juga sama kita, Iya, berarti kita tuh udah pasti ya Bang merasa iya insecure dan pasti Kak. takut gitu, wah dia tuh luar biasa Iya, sekali gitu. apakah saya juga pantas gitu Iya Kak? gitu. Oke Bang. Nah, bagaimana sih Abang tuh mengubah rasa minder itu menjadi motivasi bagi diri Abang Oke, sendiri? mengubah motivasi ya Iya, Kak, beda tadi. Mungkin yang pertama kali saya ingat tujuan Kak. Toh walaupun mereka luar sudah biasa. luar biasa, mungkin saya juga luar biasa juga sih gitu. Mungkin mereka pun di balik kita kan mungkin dia takut juga sama kita Iya. mungkin gitu kan. Kita kan pun nggak tahu. Ingat tujuan, apa tujuan kita mengikuti lomba. Kalau seandainya tujuan kita untuk menang, kalau seandainya diberi menang, alhamdulillah. Tapi kita lebih berfokus pada menampilkan yang terbaik, Kak. Iya benar. Menampilkan yang terbaik. Dan juga kita harus berusaha juga ya Bang. Berusaha. Tanpa usaha mungkin nggak ada hasilnya ya Iya, Bang. betul, Kak. Oke Bang. Nah, menurut Bang Nahrul nih, persaingan yang sehat itu seperti apa Bang? Persaingan sehat. Berarti ini dalam perlombaan ya, Kak? Ya, dalam perlombaan yang persaingan sehat itu yang dimaksud dengan persaingan yang positif gitu. Iya. Mungkin kami dulu sama-sama pernah mengikuti lomba, Kak. Saya kan BP24, Kak. Ya, 24 ya Bang. Dulu ada juga cutting BP23. Kami sama-sama mengikuti lomba dengan lomba yang sama, di tempat yang sama. Kami pun di sana saling mengajarkan. Yang kakak BP23 mengajarkan kepada saya, Narul gini loh, gitu. Naruh tambah lagi gini-gini ya. Oke, Kak, gitu. Kami sama-sama saling mengajarkan Kak gitu. Berarti sama-sama saling mendukung gitu Iya. ya Bang. Seharusnya kita berdua karena saling latihan berdua harus menang gitu ya Bang kedua-duanya. Iya. Saling menyemangati gitu. Ya, intinya saling menyemangati Iya, dan saling betul. support ya Bang. Betul kata ya. Oke Bang. Nah, target masa depan Abang nih. Target masa Iya. depan ya Kak. Ya, target terdekat yang sedang Abang kejar Oh, itu. terdekat. Ya, yang Oke. sedang dikejar nih Bang sekarang. Iya. Apa tuh Bang? Mungkin target terdekat tadi mungkin yang seperti yang saya sampaikan tadi Kak, mungkin insya Allah saya akan mengikuti lomba ke Piximida di isi Padang Panjang, mewakili saya di Padang. Dan jikalau Tuhan menakdirkan menang, maka saya akan berangkat ke Piximinas ke Jawa Timur Kak. Oh, berarti Jawa Abang Timur. sekarang dalam mempersiapkan diri buat Iya. mengikuti lomba di Padang Panjang ya Isi Bang? Padang Panjang Kak. Oke, berarti Iya. mewakili Universitas Negeri Padang ya Bang? Iya betul Kak. Oke, wow, sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Boleh kita doakan bersama-sama semoga Bang Nahrul mendapatkan hasil yang luar biasa dan Amin. maksimal ya. Iya. Oke Bang, nah di masa depan yang Bang inginkan, Abang tuh diinginkan seseorang tuh seperti apa sih Bang gitu? Ya diinginkan seseorang, Iya, pasti orang tua kan. iya. Mungkin kalau orang tua tuh mungkin menjadi anak yang terbaiknya nggak sih? Ya. Nah, yang pertama itu kan pastinya itu kan kalau bagi orang tua menjadi anak yang terbaik, soleh dan solehah Ya, gitu kan. soleh dan solehah ya Iya, Bang. soleh dan solehah. Mungkin harapan orang tua itu mungkin menjadi anak yang berbakti, anak yang sukses. Sukses dalam arti kata berharap untuk menjadi guru, mungkin di atas guru mungkin, ya mungkin gurunya mungkin guru yang sukses gitu kan. Mungkin kalau seandainya lanjut ke studi gitu kan, mungkin studi 2 atau studi 3, S3 gitu kan Kak. Mungkin orang tua pun dan keluarga pun berharap untuk menjadi seorang dosen gitu. Oke, berarti masa depan yang diri kita itu kita Iya. menginginkan bahwa kita tuh memang harus sukses gitu ya Bang. Iya, harus sukses. Mempunyai masa depan yang cerah Iya. dan yang mapan gitu. Iya, betul Kak. Oke Bang, nah sebelum kita closing nih Bang, Iya. apa pesan untuk intel pemuda yang masih takut memulai, takut gagal dan Iya. belum percaya diri pada diri dia sendiri nih Bang? Untuk pesan, Iya, ya, oke. pesan buat intel pemuda Bang. Oke, untuk apa tadi Kak? Intel pemuda Untuk muda, oke. Iya. atau buat Mungkin teman-teman untuk gitu. teman-teman, oke. Untuk mungkin kalau untuk pesan bagi teman-teman, apapun potensi yang ada dalam dirinya, maka kembangkanlah dengan cara mengikuti lomba. Karena dengan mengikuti lomba Kakak, mungkin kita di sana akan tahu potensi kita udah di mana. Contoh dalam bidang nyanyi, contohnya nyanyi, baca puisi, tulis puisi, menolong. Karena di sana kita akan tahu potensi saya sudah di mana sih gitu. Oke, berarti kita tuh harus coba dulu memulai ya, Coba Bang? dulu untuk memulai melangkah. Dan juga yakin diri kita tuh yakin. bahwa bisa gitu. Bisa. Karena setiap proses itu pasti ada hasilnya. Iya. Oke Bang, nah buat Intel Muda, luar biasa sekali ya bincang-bincang kita sama Bang Nahrul yang sangat luar biasa ilmu yang telah diberikan oleh Bang Nahrul dan
nanti Bang Nahrul bakalan mengikuti ajang perlombaan gitu di Iya. Padang Panjang, Iya. dia mewakili Universitas Negeri Padang. Nah, buat Intolta Muda, terus dengerin bincang-bincang seru berikutnya di Spotify Voice dan juga di YouTube UKKPK UNP. UKKPK Voice, ngobrol lo, gua, apapun kita ceritain di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, wish you all the best and see you next.